Itulah yang kini kita lihat ya dari Roy Suryo, Tifa, dan teman-temannya. Mereka begitu bernafsu mencaci dan mencari celah orang lain, sampai lupa mencari celah diri sendiri, guys. Segera dapatkan Fofavi milikmu, sudah tersedia di e-commerce. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu sehat ya guys. Guys, karena polemik ijazah, Roy Suryo, Tifa, Refly Harun, dan kawan-kawannya sampai mendatangi makam Ibunda Presiden Jokowi. Lalu bergunjing dan menebar fitnah di sana. Entah apa hubungannya makam dengan ijazah, namun Wapres Gibran hanya menanggapinya dengan ucapan terima kasih. Ini fenomena yang sungguh memprihatinkan guys. Apa yang dilakukan oleh Roy CS ini jelas sudah keterlaluan. Peristiwa ini jadi mengingatkan kita pada nasihat seorang ustadz yang pernah berkata bijak, dan jika kita mau benar-benar memahaminya, ada pesan penting yang seharusnya bisa menjadi refleksi diri, terutama bagi Roy Suryo CS dan para pembenci Pak Jokowi. Coba kalian perhatikan video berikut ini guys. Ayo, siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah? 2014 sama 2019, ayo siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah nggak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Wah. Dan sekarang nih yang paling enak gibahin adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo, sama Pak Anies. Atau wakil-wakilnya mereka. Mereka muslim. Kita gibahin. Ngomong baiknya aja bisa jadi tidak memberikan manfaat buat kita. Apalagi ngomongin buruknya. Ghibah. Maka cukup kita berdoa mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini, dan mana yang terbaik buat agama kita, semoga Allah pilihkan. Oke, jadi seperti itu ya guys. Dari situ kita bisa menilai bahwa yang ngomongin kebaikan orang aja bisa jadi tidak berguna, tidak ada manfaatnya gitu ya. Apalagi ngomongin kejelekan orang lain. Jadi seperti itu ya guys, itu pesan penting banget buat orang-orang yang suka mencaci atau memfitnah Pak Jokowi. Sedangkan yang mereka tahu cuma kulitnya aja. Cuma isu-isu yang beredar di sosial media, di mana itu belum tentu benar guys. Jadi seperti itu ya guys, semoga itu bisa jadi refleksi buat kita semua ya, untuk bisa lebih bijak lagi ketika menggunakan media sosial. Dan berikutnya kita akan dengarkan tanggapan dari netizen ya ketika melihat pernyataan bijak dari seorang ustadz tadi. Kita dengarkan videonya, ini dia. Siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah? 2014 sama 2019. Tuh dengerin kaum HTI dan FPI Disebut ya. gerombolan Anies. Namanya Ustadz itu kalau memberikan dakwah begitu, melihat kenyataan fakta di lapangan. Betul. Bukan hoak disebar-sebarkan. Katanya tahu dosa. Iya. Katanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kenapa ada manusia yang mengaku-ngaku Habib tetapi ngomongannya nggak lebih bagus dari Jamal? Apakah itu orang yang pantas kita dengarkan? Saya kira enggak. Makanya sekarang lagi marak ini. Di mana-mana banyak kuburan Habib katanya. Saya kira cuman akal-akalan untuk menjajah negeri ini. Waduh. Makanya jangan sampai 2029 memilih pemimpin yang di sekelilingnya itu para Habib yang mengaku ya pendakwah berbalut surban tapi mulutnya tidak bisa dilihat dijaga. mulutnya ya guys ya.
jangan sampai dipilih. Dia akan menghancurkan negeri ini. Namanya Ustadz, seperti itu tuh. Iya. Yang membicarakan realita, bukan hanya hoax. Iya, betul banget guys. Coba anak unta komen di sini. Salam waras. Hanya orang waras yang akan menerima ya pembangunan negeri ini selama dipegang Pak Jokowi. Kalau orang nggak waras, udah tentu pasti mencari celah. Apapun itu dilakukan. Contohnya Roy Panci. Roy Panci, sadarlah kau. Siapa yang membiayai kau? Roy Panci. Oke, ya semoga yang disebut tadi segera sadar ya guys. Tadi ketika netizen ini bilang Roy gitu ya, semoga cepat sadar ya. Semoga saja lekas sadar guys. Dan memang kalau kita lihat ya, seorang ustadz memang seharusnya kan bicaranya itu bijak, kemudian yang diberitakan atau yang dikatakan adalah hal-hal yang realistis gitu loh, bukan hoax atau menebar kebencian justru ya guys. Jadi seperti itu komentar netizen ini. Dan berikut ini kita akan dengarkan kembali ya komentar dari seorang netizen yang dia ini menilai apakah karena Pak Jokowi ini adalah seorang anak tukang kayu gitu ya, sehingga banyak sekali orang yang mencaci maki dan begitu berani menebarkan fitnah-fitnah kepada Pak Jokowi. Coba kita dengarkan video berikut ini. Ini dia guys. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh. Ya bener, iki mari. Tukang kayu lah iki sing dadi bahan tukang kayu masalahe kuwi. Tukang kayu jadi presiden. Ya iki sing dadi bahan, bener. Nak Pak Jokowi ora tukang kayu, keturunan wong sugih, keturunan jenderal. Ora mungkin Bu siapa Koni apa sapa wae wani. Oh tenan. Bener kuwi. Guru-guru keturunan wong kere, guru-guru keturunan tukang kayu ya ra. Guru-guru tukang kayu wes padha wani mencaci maki kabeh. Tapi ngene, sampai dobolen, sampai mulutmu berbusa. Bilang Pak Jokowi kadal, mau bilang ternak, mau bilang kambing, orang mempan. Pak Jokowi wong sabar. Betul. Pak Jokowi justru itu orang pilihan. Ya. Enggak pilihan kamu, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setuju. Saya pastikan itu. Sekalian kamu lempar tai pun diam Pak Jokowi itu, bener. Apa ya kowe wis bener tenan ngarani Pak Jokowi sehancur-hancurnya salah-salah kaya durung mesti nak bener uripmu. Iya, belum tentu guys. Coba wis tak tantang. Engkau ya berani enggak kamu ngata-ngatain Pak Prabowo seperti ngata-ngatain Pak Jokowi? Ora bakal wani, wis gak bakal wani. Ora ono sing wani. Karo Pak Prabowo pasti pada tunduk. Gitu ya. Ya masalahnya kuwi tukang kayu. Pak Jokowi tukang kayu, sedangkan Pak Prabowo ora bakalan wani nganu Pak Prabowo kaya Pak Jokowi ora bakalan wani wong kabeh kuwi. Amin ra iso ya ora wani nganu Prabowo gak wani. Mergo keturunan wong kere, mergo goro-goro tukang kayu. Ya kuwi dadi ndase do gedhe kabeh do wani kabeh. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Jadi seperti itu guys ya. Ini sebenarnya sedih kalau memang alasan orang-orang berani sama Pak Jokowi adalah karena beliau ini adalah anak dari seorang tukang kayu. Dan kata netizen ini, seandainya Pak Jokowi keturunan ningrat, keturunan jenderal, gak mungkin gitu pada berani orang-orang ini mencaci maki Pak Jokowi. Misalnya, kalau kita lihat Pak Prabowo aja, sampai sekarang kan kelihatannya nggak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo dengan kata-kata yang pedas, apalagi mengolok-olok ya guys. Dari sini sebetulnya kayaknya ada benarnya gitu ya omongan dari netizen ini, dimana orang-orang ini mungkin memang melihat latar belakang seseorang guys, tapi nggak melihat jasa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Ini kan menyedihkan ya guys. Dan mungkin Ustadz itu benar guys, kadang kita itu terlalu
mudah menilai orang lain. Terlalu ringan lidah kita itu untuk mencaci, padahal tak sedikit pun kita tahu apa yang sebenarnya terjadi guys. Dan mungkin itulah yang kini kita lihat ya dari Roy Suryo, Tifa dan teman-temannya. Mereka begitu bernafsu mencaci dan mencari celah orang lain, sampai lupa mencari celah diri sendiri guys. Padahal yang mereka hina ini bukan orang sembarangan ya. Pak Jokowi ini kan orang yang punya jasa yang besar gitu untuk Indonesia ini. Walaupun dia ini adalah anak seorang tukang kayu, tapi dia ini meniti jalan yang panjang dengan kerja keras guys. Bukan dari warisan, juga bukan dari nama besar. Tapi justru dari kesederhanaan itulah yang lahir sebuah keteguhan guys. Jadi walaupun sudah dicaci maki, dicerca, tapi kesabarannya itu sangat luar biasa gitu loh guys. Jadi ketika Gibran hanya menjawab dengan kata terima kasih ya ketika Roy Suryo dan teman-temannya mengunjungi makam Ibunda Pak Jokowi, itu bukanlah kelemahan guys, itu adalah kelas. Sementara mereka yang terus berteriak dan menghina hanya sedang menunjukkan siapa sebenarnya yang gak punya adab ini. Jadi kurang lebih seperti itu guys, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!